Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah dari kelompok 8 kelas H selaku moderator pada tugas sejarah aliran psikologi. Pada tugas kali ini kita akan menjelaskan secara sistematis alur perkembangan psikologi hingga menjadi sebuah ilmu. Berhubung tak kenal maka tak sayang, maka sebelum disayang maka kita harus kenalan. Saya dari kelompok 8 selaku moderator. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, saya Mutmainnah. Perkenalkan, nama saya Nasyata Latif. Saya Mutiara Ratupono. Saya Nadia Zara Syamsuddin. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nasyata Latif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alur terbentuknya psikologi sebagai ilmu pada masa Yunani kuno. Nah, awal munculnya psikologi pada masa Yunani kuno ini berdasarkan dari pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani kuno, karena kata psikologi berasal dari bahasa Yunani. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai dunia psikologi pada masa Yunani kuno. Nah, kita mulai dari naturalisme. Naturalisme adalah teori yang mengungkapkan bahwa natura atau alam merupakan asal-muasal dari seluruh unsur yang ada di bumi. Unsur fisik ditekankan sebagai penyebab berbagai macam prinsip-prinsip kehidupan. Adapun beberapa tokoh yang menganut teori ini adalah yang pertama di sini adalah Thales, yaitu seorang ahli matematika dan astronomi. Dia mengemukakan bahwa unsur air adalah yang paling penting dalam kehidupan. Yang kedua adalah Anaximander. Dia mengungkapkan bahwa unsur udara merupakan sumber kehidupan alam ini, dan teori ini biasa juga disebut dengan pneumea. Yang ketiga adalah Demokritos, yang berteori bahwa pengetahuan manusia bergantung berdasarkan indera kita yang menerima atom-atom dari objek-objek di dunia. Nah, selanjutnya adalah biologis. Nah, biologis ini merupakan pendekatan psikologi melalui kondisi internal maupun fisiologis seseorang yang bermaksud untuk kehidupan manusia. Pengaruh dan faktor yang dipertimbangkan adalah berbagai macam, seperti faktor hormon, gen, kromosom, otak, serta fisiologis dan neurologis yang mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, tokoh-tokoh yang berorientasi pada teori ini antara lain yaitu Alcmaeon yang berpendapat bahwa pentingnya indera penglihatan atau syaraf pada mata dan otak sebagai pusat berpikir. Yang kedua adalah Hippocrates yang mengemukakan teori cairan atau humor yaitu darah. Lendir, kelenjar hitam, dan kelenjar kuning merupakan unsur penting yang berpengaruh dalam kesehatan manusia. Dan yang ketiga adalah Empedocles yang mengembangkan teori penginderaan dari berbagai proses stimulus. Selanjutnya adalah matematis. Dalam prinsip ini lebih menekankan dan mengeksplor bagian material sebagai prinsip-prinsip umum dalam kehidupan. Tokoh-tokoh yang menganut teori ini adalah Pythagoras yang mengembangkan ilmu geometri dan teori penginderaan, dan juga Hippocrates yang menulis tentang ilmu geometri. Selanjutnya adalah eklektik. Nah, dalam teori ini, sikap operasional dilakukan untuk pengamatan kehidupan sebagaimana hidup itu berjalan. Teori ini dipelopori oleh kaum sofis yang membuat kampus keliling dan menyebarkan ajarannya kepada yang ingin mengetahui. Nah, adapun para tokoh yang berpengaruh adalah Protagoras yang mengemukakan bahwa informasi sensorik adalah hal yang penting untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Dan juga Gorgias yang berpendapat bahwa suatu hal tidak akan ada atau eksis jika tidak ditangkap oleh indera kita. Lalu humanistik. Nah, pada teori ini dilakukan pencarian penjelasan mengenai kehidupan manusia dengan mengamati berbagai macam bentuk kehidupan lainnya. Adapun tokoh utama yang mempengaruhi adalah Anaxagoras yang berpikiran bahwa nous atau pikiran dunia adalah yang menciptakan keteraturan terhadap kekacauan dunia. Yang kedua adalah Socrates yang mengajarkan mengenai moralitas dan transenden atau hal yang bertentangan dengan materialistik dalam kehidupan manusia. Plato juga merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu psikologi. Plato mengungkapkan bahwa interaksi antara manusia dan lingkungannya merupakan faktor penting untuk memahami kehidupan manusia, atau membentuk mind body atau pikiran tubuh yang disebut dualisme.
Ia juga mengungkapkan teori kejiwaannya pada politik. Adapun tokoh lainnya yang sangat berpengaruh dalam ilmu psikologi adalah Aristoteles. Ia menjelaskan berbagai dinamika alam dan keragaman dalam studio Plato. Aristoteles juga menulis berbagai karya di bidang logika, ilmu pengetahuan, metafisika, estetika, etika, dan politik. Nah, pembahasan yang terakhir adalah puncak filsafat Yunani. Puncak pemikiran Yunani yang diberikan Plato dan Aristoteles yang mereka kembangkan dari kerangka pikiran Socrates bahwa manusia memiliki kemampuan, yaitu kemampuan intelektual, konsistensi, kreativitas, dan juga kesatuan. Yang kedua adalah manifestasi behavioral atau kebiasaan dan stereotip. Nah, yang ketiga adalah aspek-aspek yang memiliki tujuan dalam beraktivitas. Nah, mungkin itu saja alur terbentuknya psikologi sebagai ilmu pada masa Yunani kuno yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Perkembangan psikologi pada masa Helenistik hingga masa kegelapan. Awal dari masa Helenistik dimulai pada tahun 323 sebelum Masehi, yang saat itu Alexander Agung meninggal dunia, yang kematiannya hampir bersamaan dengan kematian Aristoteles yang meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi. Masa Helenistik ini ditandai dengan ditolaknya pemikiran dari Yunani kuno yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Pada masa Helenistik ini muncul beberapa pemikiran yang anti filsafat dan pro filsafat. Adapun pemikiran yang pro filsafat yaitu yang pertama, skeptisisme yang dipelopori oleh Pyrrho pada tahun 360 sampai 270 sebelum Masehi, dan sinisme yang dipelopori oleh Antisthenes pada tahun 445 sampai 365 sebelum Masehi. Mereka pesimis dengan kemampuan manusia akan menemukan pengetahuan yang benar. Sedangkan pemikiran yang anti filsafat yaitu yang pertama pemikiran Epikureanisme yang dipelopori oleh Epicurus pada tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi, dan yang kedua pemikiran Stoikisme yang dipelopori oleh Zeno pada tahun 335 sampai 263 sebelum Masehi. Mereka memiliki pandangan skeptisisme dan sinisme. Mereka percaya akan adanya prinsip tunggal yang mengendalikan alam semesta, dan mereka menganggap manusia memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ada 4 tokoh Neoplatonisme yang dipengaruhi oleh pemikiran gereja, yaitu yang pertama Philo pada tahun 25 sampai 50 Masehi. Philo memiliki pandangan yang sama dengan Plato. Philo tidak percaya akan kemampuan panca indera dalam memperoleh kebenaran. Selain itu, dia juga tidak mempercayai kemampuan rasio dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, Galen pada tahun 130 sampai 200 Masehi. Galen adalah salah seorang pengikut ide Hippocrates yang berusaha keras meneliti obat-obatan dengan melakukan eksperimen. Dia juga membantu masyarakat mengatasi penyakit dan berusaha mencari sebab dari suatu penyakit maupun kematian. Yang ketiga, Plotinus pada tahun 205 sampai 270 Masehi. Plotinus memiliki pandangan yang sama seperti Plato. Dia berpendapat bahwa jiwa merupakan sesuatu yang bersifat imaterial dan terkunci dalam raga. Dan yang keempat, Saint Augustina pada tahun 354 sampai 430 Masehi. Saint Augustina hidup saat kekaisaran Romawi sedang menuju kehancuran, dan pada saat ia wafat, kekaisaran Romawi pun benar-benar hancur. Masa kegelapan juga bisa disebut sebagai awal abad pertengahan. Abad ini terjadi pada tahun 500 sampai 1000 Masehi yang ditandai dengan menurunnya ilmu pengetahuan. Tidak banyak kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang muncul pada abad ini. Di awal abad pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang biasa disebut dengan masa kegelapan. Masa ini terjadi sekitar abad ke-7 sampai abad ke-14. Masa pertengahan ini lebih didominasi pada penjelasan dogmatis keagamaan daripada penjelasan ilmiah alamiah. Di saat Eropa Barat sedang mengalami masa kegelapan, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan dan dikembangkan oleh para pemikir Muslim. Para pemikir Muslim pada masa itu telah mengembangkan sejumlah ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu fisika, ilmu kimia, astronomi, ilmu kedokteran, filsafat, hukum, sampai dengan ilmu psikologi.
atau yang disebut dengan ilmu nafs. Salah satu indikator perkembangan ilmu nafs pada masa ini adalah karena berdirinya beberapa rumah sakit jiwa. Lalu, pada masa ini bukan hanya mengidentifikasi berbagai bentuk gangguan kejiwaan saja, tetapi pada masa ini sudah berkembang bentuk-bentuk psikoterapi dari gangguan jiwa. Beberapa pemikir-pemikir Islam yang berperan dalam perkembangan psikologi pada abad pertengahan ini adalah yang pertama ada Al-Kindi. Beliau itu menyatukan antara teologi dan filsafat. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi yang namanya kesedihan. Lalu yang kedua ada Ar-Razi. Beliau menjelaskan bahwa sensasi indrawi itu melatar belakangi proses mental dan kondisi emosi mempengaruhi aspek fisik. Yang ketiga ada Al-Farabi. Beliau adalah pemikir psikologi sosial yang mengatakan bahwa manusia cenderung untuk selalu bersama dengan orang lain dan kesempurnaan manusia itu tercapai bila hidup bersama orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah Al-Baliki. Beliau membahas masalah kesehatan mental dan menghubungkan antara penyakit fisik dan mental. Lalu keterkaitan antara tubuh dan jiwa. Yang kelima adalah Ibnu Sina yang di Eropa Barat dikenal dengan Avicenna. Menurutnya, jiwa itu terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. Beliau juga telah menggunakan terapi membaca dan musik untuk melankolia. Lalu beliau juga menjelaskan pengaruh otak terhadap gangguan psikologis. Yang keenam ada Ibnu Miskawayh. Beliau itu membuat sebuah buku yang di dalam bukunya itu ditulis penjelasan tentang jiwa, karakter, kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Selanjutnya yang ketujuh adalah Al-Ghazali. Beliau membahas tentang sumber pengetahuan dan jiwa. Kedelapan ada Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menjelaskan tentang individual difference, bentuk-bentuk kebahagiaan, firasat, dan tipe-tipe kepribadian dan cara mengatasinya. Dan yang terakhir adalah Ibnu Rushd atau yang dalam Eropa Barat dikenal dengan nama Averroes. Menurutnya, jiwa terbagi menjadi 5 fakultas, yaitu nutritif, sensitif, imajinatif, rasional, dan operatif. Ibnu Rushd juga membahas soal memori dan kecerdasan. Jadi setelah mengalami masa kegelapan, Eropa itu kemudian memasuki masa Renaissance. Istilah Renaissance ini itu berarti kelahiran kembali. Munculnya Renaissance ini tidak lepas dari pengaruh eksternal dan faktor internal. Ide Renaissance diklaim bersumber dari pemikiran Francisco Petras pada tahun 1304 sampai 1374. Petras percaya bahwa manusia mempunyai hak untuk mengatur sendiri kehidupannya dan lebih memilih penjelasan-penjelasan secara alamiah daripada penjelasan teologi. Selain itu, kemunduran Islam, dominasi gereja, dan sistem ekonomi tertutup menjadi hal yang melatar belakangi Renaissance. Selain Petras, yang berkontribusi terhadap Renaissance adalah Pico, Erasmus, dan Luther. Setelahnya kemudian muncul tokoh-tokoh yang pemikirannya berpengaruh besar terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan seperti Kopernikus, Kepler, Galileo, dan Newton. Tokoh Renaissance sendiri yang pemikirannya berhubungan dengan psikologi itu adalah Juan Louis Vives, yang dimana dia sudah berbicara tentang emosi, memori, dan belajar. Selepas masa Renaissance, yaitu pada abad ke-16 sampai abad ke-19, muncul 2 aliran besar yang saling bertentangan, yaitu empirisme dan rasionalisme. Empirisme mengatakan bahwa pengetahuan manusia itu hanya bisa diperoleh melalui pengalaman.
Tokohnya itu ada Bacon, Lucky, Hobbes, dan Hume. Rasionalisme sendiri mengatakan bahwa pengetahuan manusia itu hanya bisa diperoleh melalui pemikiran atau rasio. Tokohnya itu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Awalnya psikologi itu dianggap tidak mungkin menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte dan juga Immanuel Kant. Karena psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen. Namun Helmholtz, Fechner, dan Wundt membuktikan bahwa proses mental itu ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur. Helmholtz dan Fechner adalah orang yang pertama meyakini psikologi bisa menjadi sebuah ilmu yang mandiri. Namun Wundt yang disebut secara eksplisit sebagai bapak psikologi karena menjadi yang pertama mendirikan laboratorium psikologi. Selain perkembangan ilmu psikologi, dalam masa Renaissance itu muncul inovasi dalam berbagai ilmu pengetahuan, seni, budaya, politik, dan juga ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Latupono. Di sini saya akan membawakan materi kelompok saya yang berjudul Pasca Berdirinya Psikologi sebagai Ilmu. Pada abad ke-19, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari ilmu yang lainnya. Hal tersebut ditandai oleh berdirinya laboratorium yang pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Pada tahun ini juga, Wundt mengenalkan metode yang digunakan dalam eksperimen-eksperimen, yaitu metode introspeksi. Wundt kemudian dikenal sebagai seseorang yang menganut strukturalisme karena ia mengemukakan suatu teori yang menguraikan struktur atau susunan komposisi dari jiwa. Aliran-aliran psikologi. Setelah psikologi berdiri sendiri, lambat laun para ahli psikologi mulai mengembangkan sistematika dan metodenya sendiri-sendiri yang menyebabkan timbulnya berbagai aliran dalam psikologi. 3 aliran yang sangat berpengaruh antara lain adalah yang pertama, aliran psikodinamika. Aliran ini menekankan pada pemikiran-pemikiran yang berasal dari alam ketidaksadaran, konflik antara insting biologis dan tuntutan masyarakat, serta pengalaman masa kecil seseorang. Aliran yang dipelopori oleh Sigmund Freud ini lebih berfokus pada proses mental seseorang yang merupakan tingkah laku tertutup. Yang kedua ada aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme atau biasa disebut psikologi SR yang mulai berkembang pada awal abad ke-20 ini dipelopori oleh J.B. Watson dan B.F. Skinner. Aliran ini mendominasi penelitian psikologi pada setengah abad ke-20. Berbeda dengan psikodinamika, kaum behaviorisme lebih mementingkan tingkah laku nyata yang terbuka dan dapat diukur secara objektif. Yang ketiga ada aliran humanistik. Aliran ini menitikberatkan pada potensi-potensi positif dalam kepribadian. Pelopor aliran ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers. Berbeda dengan 2 aliran sebelumnya, aliran ini berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan kehendak. Cakupan psikologi sangatlah luas, menyangkut berbagai aspek tingkah laku manusia. Oleh karena itu, psikologi berkembang menjadi berbagai cabang yang menitikberatkan pada salah satu aspek tingkah laku sebagai berikut. Yang pertama ada psikologi perkembangan. Bagian dari psikologi ini mempelajari perkembangan mental dan fisik mulai dari masa prenatal, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, hingga masa tua. Yang kedua ada psikologi pendidikan. Bagian dari psikologi ini mempelajari bagaimana meningkatkan keefektifan dalam kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Yang ketiga ada psikologi sosial. Bagian ini mempelajari interaksi individu dengan orang lain, seperti bagaimana pengaruh suatu kelompok terhadap individu, bagaimana persepsi kita terhadap orang lain mempengaruhi tingkah laku kita terhadap orang tersebut, dan sebaliknya. Yang keempat ada psikologi eksperimen. Bagian dari psikologi ini berkecimpung dalam penelitian mengenai proses psikologi manusia yang paling dasar seperti belajar, ingatan, sensasi, persepsi, kognisi, motivasi, dan emosi. Yang kelima ada psikologi klinis. Bagian dari psikologi ini mempelajari dan mendiagnosa kelainan tingkah laku, mengetahui penyebab dan melakukan terapi untuk memperbaiki kelainan tingkah laku tersebut. Yang keenam, psikologi industri dan organisasi.
Bagian dari psikologi yang diterapkan dalam dunia kerja antara lain mempelajari bagaimana menyeleksi calon pegawai, melakukan pelatihan pegawai, meningkatkan produktivitas dan kondisi. Demikian pemaparan materi tentang alur perkembangan ilmu psikologi sampai menjadi sebuah ilmu yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, kelompok 8 kelas H. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu psikologi yang kita nikmati sekarang itu memiliki sejarah yang panjang. Jadi hendaknya kita menghargai sebuah ilmu dengan cara terus mempelajarinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.